Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, kuat, cerdas, ceria. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan karunia-Nya, hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran tematik. Karena hari ini kita sebagai umat muslim sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan kuat dan lancar, serta mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan mulai memasuki tema terakhir di kelas 2 ini, yaitu tema 8. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar satu subtema, yaitu subtema 1. Tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Sebelum memasuki materi pembelajaran, sebelumnya akan Ustazah sampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Yang pertama, untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia yaitu KD 3.10 dan 4.10. Materinya tentang penggunaan huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanya dalam teks. Kemudian muatan pelajaran PPKN KD 3.4 dan 4.4 yaitu persatuan dalam keberagaman. Kemudian muatan pelajaran matematika yaitu KD 3.6 dan 4.6 yaitu mengenal satuan dan pengukuran waktu. Dan yang terakhir, muatan pembelajaran SBDP KD 3.2 dan 4.2, yaitu tekanan kuat dan lemah pada lagu. Baik, langsung saja kita masuk ke muatan pembelajaran yang pertama, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.10 dan 4.10. Materi yang pertama yaitu penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama di awal sebuah kalimat. Huruf kapital juga digunakan saat menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Nah, huruf kapital ini dituliskan dengan menggunakan huruf alfabet besar. Contohnya, pada kalimat sebelum belajar, kita sebaiknya berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, penulisan kata Tuhan yang Maha Esa itu pada awal katanya dituliskan dengan menggunakan huruf kapital. Huruf T pada kata Tuhan, huruf Y pada kata yang, huruf M pada kata Maha, dan huruf E pada kata Esa dituliskan dengan menggunakan huruf kapital karena menyebutkan kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Kemudian pada contoh kalimat yang kedua, berdoalah kepada Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini juga sama, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu merupakan kata ganti Tuhan, sehingga kata pertama, huruf pertama pada kata tersebut harus dituliskan dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Dan yang terakhir, contohnya pada kalimat nomor 3, kamu tidak perlu gelisah karena ada Tuhan yang Maha Tahu. Itu juga sama, pada huruf pertama, kata Tuhan yang Maha Tahu dituliskan dengan menggunakan huruf kapital.
Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu penggunaan huruf kapital pada nama diri. Kita sudah mempelajari penggunaan huruf kapital untuk menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Selain itu, huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama diri. Nama diri adalah nama seseorang. Baik, kita lanjutkan penggunaan tanda titik dalam kalimat. Saat menulis sebuah kalimat, kamu juga harus memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam sebuah kalimat. Contohnya, pada kalimat berikut, Fitri dan Komang berangkat ke sekolah bersama-sama. Nah, di akhir kalimat, setelah kata terakhir yaitu kata bersama-sama, diberi tanda titik. Kemudian, menggunakan tanda titik dalam percakapan. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Masih ingat tentang aturan penggunaan tanda titik dalam kalimat? Ya, tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Jadi, tanda titik itu letaknya ada di akhir kalimat. Nah, sekarang perhatikan ilustrasi berikut. Salah seorang murid berkata, "Wah, hangat ya berada di dekat api unggun." Kemudian murid lain menjawab, "Iya, kamu benar, Rudi. Selain hangat, api unggun ini terlihat indah dan sangat terang." Kemudian murid yang satunya juga menjawab, "Walaupun begitu, kita harus berhati-hati. Kita tidak boleh berada terlalu dekat dengan api, Rudi, Jonas." Nah, pada kalimat-kalimat berikut itu sudah menerapkan penggunaan huruf kapital dan tanda titik yang tepat pada setiap kalimatnya. Pada kalimat yang pertama, "Wah, hangat ya berada di dekat api unggun," ada tanda titik di akhir kalimat. Kemudian, pada contoh kalimat yang diucapkan oleh murid nomor 2, "Iya, kamu benar, Rudi." Nah, terdapat tanda titik di akhir kalimat, serta penulisan huruf pada nama orang. Huruf pertama sudah ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian kalimat berikutnya juga diakhiri dengan tanda titik. Begitu juga dengan kalimat yang diucapkan oleh murid nomor 3. Walaupun begitu, kita harus berhati-hati. Tanda titik. Kita tidak boleh berada terlalu dekat dengan api, Rudi, Jonas. Nah, penulisan nama orangnya juga sudah tepat, yaitu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Kemudian, penggunaan tanda tanya dalam percakapan. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia biasanya diawali dengan kata apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Jadi ada 6 kata tanya yang biasa digunakan untuk mengawali sebuah kalimat tanya. Saat membuat kalimat tanya, kamu harus memberi tanda tanya di akhir kalimat. Itu merupakan ciri-ciri dari kalimat tanya. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel atau imbuhan kah pada suatu kata. Kalimat tanya dalam percakapan. Kata apakah untuk menanyakan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya mengapa untuk menyatakan sebab atau alasan mengapa suatu peristiwa itu terjadi. Kalimat tanya digunakan saat kamu ingin mengetahui suatu hal secara lebih rinci. Baik, kita lanjutkan ke muatan pembelajaran yang kedua, yaitu PPKN KD 3.4 dan 4.4.
Materi yang pertama yaitu persatuan dalam keberagaman. Perbedaan terdapat di sekitar kita. Misalnya, perbedaan agama, perbedaan asal daerah, suku bangsa, dan adat istiadat. Perbedaan tersebut menjadikan bangsa Indonesia memiliki keberagaman. Meskipun terdapat perbedaan, persatuan harus tetap dijaga. Persatuan dalam keberagaman dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, persatuan dalam kegiatan olahraga. Di sini ada sebuah ilustrasi di mana murid laki-laki sedang memainkan suatu permainan atau olahraga yang membutuhkan persatuan, yaitu permainan sepak bola. Nah, sikap persatuan juga bisa kita terapkan dalam kegiatan olahraga. Untuk memenangkan permainan olahraga, kekompakan antar pemain dalam satu tim itu harus dipelihara. Selain bekerja sama, kita juga harus mengembangkan sikap sportif dalam berolahraga. Sikap sportif itu apa? Sikap sportif itu artinya bersikap jujur dalam bermain, serta menaati semua peraturan dalam permainan. Dalam memelihara sikap sportif, kita dapat bermain dan berolahraga secara rukun. Hidup rukun itu mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Materi berikutnya yaitu persatuan dalam keberagaman agama. Seperti yang kita tahu, terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Buddha, Hindu, Katolik, Kristen Protestan, dan Konghucu. Meskipun berbeda agama, masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan dengan rukun. Kerukunan dapat terjaga karena adanya sikap saling menghargai dan sikap saling menghormati, serta toleransi. Kita lanjutkan ke muatan pembelajaran yang ketiga, yaitu matematika KD 3.6 dan 4.6. Materi yang pertama yaitu membaca dan menentukan tanda waktu. Pada gambar berikut ada gambar sebuah jam dinding. Nah, kalian masing-masing di rumah pasti pada punya jam dinding ya. Nah, jam itu merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Pada jam analog itu jam yang paling umum kita jumpai, jam yang paling umum orang gunakan. Di mana pada jam analog itu terdapat 2 jarum jam, 1 jarum jam yang panjang dan 1 jarum jam yang pendek. Nah, jarum pendek itu berfungsi sebagai penunjuk jam, sedangkan jarum panjangnya itu berfungsi sebagai penunjuk menit. Membaca dan menentukan tanda waktu. Seperti yang sebelumnya sudah kita bahas, jam analog itu memiliki 2 buah jarum, yaitu jarum pendek yang menunjukkan jam dan jarum panjang yang menunjukkan menit. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Jonas sedang makan siang. Nah, jam yang ada pada dinding di belakang Jonas itu menunjukkan pukul berapa. Pukul berapa Jonas makan siang? Sekarang kita perhatikan. Jarum pendek pada jam tersebut menunjuk pada angka 1, sedangkan jarum panjang menunjuk pada angka 12. Berarti Jonas makan siang pukul 1 siang. Menulis tanda waktu. Untuk menuliskan tanda waktu pada jam, kita perlu memperhatikan angka yang ditunjuk oleh kedua jarum jam, baik jarum jam pendek maupun jarum jam panjang. Sekarang perhatikan pada gambar jam berikut. Pada gambar jam berikut, jarum pendek itu menunjuk ke angka 4, sedangkan jarum panjang menunjuk ke angka 12. Jadi, bisa dituliskan bahwa jam itu menunjukkan pukul 04.00. Jangan lupa untuk
Penulisan waktu itu menggunakan tanda titik yang memisahkan antara jam dan menit. Kalau jarum panjangnya berada di angka 12, itu berarti tepat 60 menit atau tepat 1 jam, sehingga tidak kita tulis 60 itu, tetapi kita tulisnya cukup 00. Tanda waktu 24 jam. Pada penulisan tanda waktu 24 jam, itu tidak diperlukan lagi keterangan waktu seperti pagi, siang, sore, atau malam. Jadi kita tidak perlu lagi menyebutkan jam 7 pagi atau jam 7 malam. Nah, dalam satu hari itu ada 24 jam. Karena hanya ada 12 angka pada jam analog, maka setelah pukul 12 siang, waktu disebutkan. Nah, di sini ada 3 contoh. Yang pertama, gambar yang pertama itu jarum jamnya menunjukkan pukul 1 siang. Sehingga bisa kita tulis pukul 13.00. Karena kita melanjutkan dari angka 12. Kemudian, gambar yang kedua menunjukkan pukul 12, tetapi 12-nya malam, sehingga bisa kita tulis pukul 24.00, karena kalau kita lanjutkan dari setelah angka 12, maka akan menunjukkan waktu pukul 24.00. Kemudian gambar yang ketiga, jamnya menunjukkan pukul 6 pagi, sehingga bisa kita tulis pukul 06.00. Baik, kita lanjutkan ke muatan pembelajaran yang terakhir, yaitu SBDP, KD 3.2 dan 4.2. Materi yang akan kita pelajari yaitu tekanan kuat dan tekanan lemah pada lagu. Apakah kalian sudah pernah menyanyikan lagu Kasih Ibu? Nah, lagu Kasih Ibu ini diciptakan oleh Ibu Sud. Lagu Kasih Ibu berpola 2 ketukan pada setiap biramanya. Lagu ini juga memiliki tekanan kuat dan tekanan lemah. Tekanan kuat dinyanyikan pada ketukan pertama, sedangkan tekanan lemah dinyanyikan pada ketukan kedua. Nanti kalian coba menyanyikan lagu Kasih Ibu dengan memperhatikan tekanan kuat dan tekanan lemah yang sesuai. Kita lanjutkan, panjang dan pendek nada pada lagu. Perhatikan lirik lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu berikut ini. Pada lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu, di sini pada setiap nada terdapat notasi yang melambangkan panjang dan pendek nada pada lagu tersebut. Misalnya, pada lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu itu memiliki nada panjang dan nada pendek. Kalian harus ingat ya, pada setiap lagu itu pasti ada nada yang dibunyikan secara panjang dan ada nada yang dinyanyikan secara pendek. Nah, nada panjang ini dibunyikan atau dinyanyikan satu ketukan. Misalnya pada nada do mi. Yang mana nada do mi? Kita lihat kembali ke lirik lagu. Nah, nada do mi ini masing-masing dinyanyikan sebanyak satu ketukan. Nada do atau satu dibunyikan satu ketukan, dan nada mi atau 3 dibunyikan satu ketukan juga. Nah, itu yang disebut dengan nada panjang. Kemudian nada pendek dibunyikan setengah ketukan. Misalnya, pada nada fa mi. Yang mana nada fa mi? Kita kembali ke lirik lagu. Yang Ustazah lingkari ini merupakan nada yang harus dinyanyikan dengan pendek. Nah, nada fa dibunyikan setengah ketukan dan nada mi juga dibunyikan setengah ketukan. Maka nada tersebut adalah nada pendek.
Kita lanjutkan, bernyanyi diiringi alat musik ritmis. Kalian sudah mempelajari tekanan kuat dan tekanan lemah pada lagu. Selain itu, sudah juga dipelajari bagaimana menyanyikan nada panjang dan nada pendek. Kalian juga bisa menentukan kuat lemah atau panjang pendek nada menggunakan alat musik ritmis. Misalnya, alat musik pianika. Baik anak-anak, demikian materi yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan hari ini. Kita langsung saja ke bagian penugasan. Di pertemuan hari ini ada 3 penugasan yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, tugas SBDP KD 4.2 yaitu keterampilan kinerja praktik. Tugasnya, kalian menyanyikan lagu Kasih Ibu dengan tekanan nada yang sesuai. Tugas yang kedua yaitu tugas matematika KD 3.6. Tugasnya latihan soal yang ada di buku pena halaman 103 nomor 1 sampai 5 dan halaman 107 108 nomor 1 dan 2. Kemudian tugas yang ketiga yaitu tugas PPKN KD 3.4. Tugasnya adalah latihan soal di buku pena halaman 110 nomor 1 saja. Demikian penjelasan dan penugasan yang Ustazah sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ustazah sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sesudah belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, Ustazah berpesan tetap semangat untuk belajar dan jaga kesehatan, serta jangan lupa sholat 5 waktu dan berbakti kepada kedua orang tua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.